sini saya akan menjelaskan tutorial mengajar untuk kelas tinggi. RPP yang saya gunakan adalah RPP kelas 5 semester 1 tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema yang saya gunakan itu adalah subtema 1, yaitu organ gerak hewan pembelajaran kedua. Baik, di bagian pertama itu adalah satuan pendidikan, yaitu SD tempat kita mengajar, kemudian kelas semester yaitu kelas 5 semester 1. Setelah itu masuk pada tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 yaitu organ gerak hewan pembelajaran kedua, dan kemudian yang terakhir adalah alokasi waktu. Itu adalah bagian dari identitas. Kemudian setelah identitas masuk kepada kompetensi inti. Kompetensi inti ini terdiri dari 4 KI. Baik, yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga dan guru serta teman. Kemudian KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, dalam kurung mendengar, melihat, dan membaca atau 3M, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di sekolah. Kemudian yang terakhir KI 4 itu adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Baik, secara singkat ini dapat dikatakan KI 1 yaitu tentang spiritualitasnya atau tentang manusia dan Tuhannya. Kemudian yang kedua itu adalah berinteraksi sosial dengan teman, baik itu guru, orang tua, dan orang-orang yang dijumpai dalam lingkungan. KI 3 itu adalah kognitif ataupun pengetahuan. Sedangkan yang terakhir KI 4 adalah psikomotorik ataupun keterampilan. Baik, setelah kompetensi inti masuk kepada kompetensi dasar dan indikator. Di sini muatan pelajarannya terdiri dari 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, dan kompetensi dasarnya terdiri dari 3.1 yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Kemudian menyajikan identifikasi pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan secara tulis, lisan, dan visual dengan indikator yaitu menceritakan sebuah gambar, dan yang kedua mengelola informasi dan data menjadi sebuah cerita. Untuk muatan pelajaran yang kedua adalah IPA. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. KD yang kedua yaitu 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan dengan indikator pertama menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya. Yang kedua mengidentifikasi gerak ikan di air. Setelah masuk kompetensi dasar dan indikator, kemudian yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sebenarnya hasil yang ingin diharapkan setelah si siswa mengikuti proses pembelajaran. Ini tentunya sejalan dengan kompetensi dasar dan indikator-indikator yang telah disusun guru sebelumnya. Di sini tujuannya adalah dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan bercerita, menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita yang tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat atau yang terakhir itu adalah siswa mampu mengidentifikasi organ gerak ikan di dalam air.
Setelah tujuan pembelajaran, kemudian masuklah kita kepada tahap inti atau kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajarannya diawali dengan pendahuluan. Misalnya di sini saya buat di kolom deskripsi adalah pertama, guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ini tujuannya untuk meningkatkan religius si anak. Kemudian, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Artinya, posisi tempat duduk si anak disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses pembelajarannya supaya lebih efektif dan efisien. Kemudian, guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang organ gerak hewan sesuai dengan tema yang sudah ditentukan ya. Kemudian guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok. Setelah itu, masuk kepada kegiatan inti. Di kegiatan inti ini pertama adalah ayo mengamati. Masing-masing siswa diminta untuk melempar dadu. Di sini masing-masingnya karena tadi sudah membentuk kelompok, artinya di sini masing-masing dari setiap kelompok itu perwakilan diminta untuk melemparkan dadu. Ini adalah dadu atau media yang saya buat untuk kegiatan pembelajaran. Di sini saya sudah menempelkan berbagai gambar-gambar ya, sesuai dengan jumlah dadunya. Ini 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5, dan yang terakhir 6. Ini akan dilemparkan oleh masing-masing perwakilan kelompok. Saya akan mempraktikkannya. Misalnya saya lempar seperti ini. Kemudian di sini kan saya mendapat 6. Misalnya ini mendapat 6. Si siswa bisa bebas memilih mana cerita yang akan dibuat berdasarkan gambar. Di sini kan ada gambar boneka, harimau, pepaya, salak, kemudian pohon pisang dan buaya. Si siswa atau kelompok tersebut bebas memilih gambar mana yang akan mereka buat dalam bentuk cerita. Apabila si siswa tersebut hanya mendapat poin 1, artinya tidak bisa memilih, dia hanya bisa membuat cerita dari gambar tersebut. Baiklah, demikian untuk penggunaan media dadu tersebut. Setelah perwakilan kelompok melempar dadu tersebut dan memilih gambar mana yang mereka akan buat cerita, masuk pada kegiatan ayo berlatih. Di sini tiap kelompok diminta untuk membuat cerita berdasarkan gambar yang telah mereka dapat. Di sini adalah untuk meningkatkan kegiatan literasi si anak, yaitu kegiatan menulis ataupun bercerita dalam bentuk tulisan. Kemudian di sini guru memberi kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dalam mengartikan gambar. Ini adalah kegiatan mandiri ya. Setelah itu masuk pada siswa mengamati rangka organ gerak tulang dan hewan yang ada di dalam buku. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau memberi tanggapan. Kemudian hasil yang diharapkan dari sini adalah siswa mampu mengetahui rangka organ gerak hewan dan berani dan percaya diri untuk mengemukakan pendapat. Di sini guru memastikan bahwa siswa telah memahami organ gerak hewan. Setelah benar-benar paham, guru meminta siswa untuk membuat model sederhana organ gerak salah satu hewan. Baik, di sini saya juga menyediakan pensil warna, kemudian kertas origami atau kertas warna-warni yang akan digunakan siswa untuk kegiatan membuat model sederhana pembuatan organ gerak hewan. Hal yang diharapkan adalah siswa mampu kerjasama dengan orang tua, yaitu dengan cara menunjukkan hasil karya gambar yang dibuatnya. Lalu orang tua membuat evaluasi berdasarkan gambar tersebut. Setelah itu masuk kepada kegiatan penutup, yaitu siswa dan guru bersama-sama membuat kesimpulan tentang hasil belajar selama sehari.
Kemudian bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mencapai atau mengetahui hasil pencapaian siswa dalam menguasai materi. Kemudian guru memberikan kesempatan untuk siswa menyampaikan pendapatnya tentang pelajaran yang telah diikutinya selama 1 hari. Kemudian melakukan penilaian hasil belajar, mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, yaitu masuk pada kegiatan religius. Kemudian masuk pada sumber dan media pembelajaran. Sumber yang saya gunakan adalah buku siswa dan buku guru, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, serta media yang saya gunakan adalah ini yang saya buat tadi dari kertas karton dan ditempeli origami dan berbagai gambar-gambar yang sederhana sebetulnya, namun ini bisa membuat si siswa terangsang sehingga mudah berimajinasi dan membuat cerita tadi seperti dalam kegiatan sebelumnya. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang tutorial mengajar pada kelas 5 semester 1, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 yaitu organ gerak hewan, pembelajaran kedua. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.